Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Di video sebelumnya kalian sudah mengetahui ya tentang apa itu rantai makanan. Makhluk hidup dalam rantai makanan saling berhubungan. Perubahan populasi satu makhluk hidup akan menyebabkan perubahan populasi makhluk hidup lainnya. Bila rantai makanan tidak seimbang, maka jumlah populasi dalam ekosistem tersebut menjadi tidak teratur. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Apabila salah satu ekosistem mengalami kerusakan, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Dan jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Di Indonesia ada beberapa hewan dan tumbuhan yang mendekati kepunahan. Apa sajakah itu? Dan apa upaya pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? Yuk kita cari tahu. Beberapa jenis hewan yang saat ini populasinya semakin berkurang dan mendekati kepunahan adalah 1. Komodo, daerah penyebaran Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. 2. Harimau Sumatera, daerah penyebaran Aceh, Jambi, Bengkulu. 3. Badak bercula 1, daerah penyebaran Jawa Barat. 4. Babi rusa, daerah penyebaran Sulawesi Utara. 5. Jalak Bali, daerah penyebaran Bali. 6. Anoa, daerah penyebaran Sulawesi. 7. Orang utan, daerah penyebaran Kalimantan. Dan 8. Cendrawasih, daerah penyebaran Papua. Selain hewan, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang saat ini populasinya semakin berkurang dan mendekati kepunahan. Yang pertama yaitu Rafflesia arnoldi, daerah penyebaran Bengkulu. Tumbuhan kedua, meranti, daerah penyebaran Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, bunga bangkai, daerah penyebaran Sumatera. Keempat, Edelweiss, daerah penyebaran Jawa dan Sumatera. Kelima, kantung semar, daerah penyebaran Sumatera dan Kalimantan. Keenam, cendana, daerah penyebaran Nusa Tenggara Timur. Faktor yang paling banyak menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan adalah kegiatan manusia seperti perburuan liar, penebangan hutan, dan pembakaran hutan. Lalu, apa upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan di Indonesia yaitu yang pertama dengan membuka kawasan konservasi seperti cagar alam, suaka marga satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Berdasarkan jenis tempatnya, upaya konservasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ex situ dan in situ. Upaya pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya di penangkaran, kebun raya, dan kebun binatang. Sedangkan upaya pelestarian secara in situ yaitu dilakukan di habitat aslinya. Contohnya di hutan lindung, di kawasan suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Upaya pemerintah yang kedua yaitu menegakkan aturan dan perundang-undangan tentang perburuan liar. Dan upaya ketiga adalah menindak pelaku perburuan liar dan perdagangan hewan serta tumbuhan langka.
Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu, mari kita sayangi dan lestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dan ternyata manfaat itu bukan hanya untuk kita loh sebagai penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Tahukah kalian negara mana saja yang termasuk dalam anggota ASEAN? Yuk, kita cari tahu. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan persetujuan Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara. Kelima Menlu tersebut adalah Narcisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Khoman dari Thailand. Pada awal berdirinya ASEAN hanya beranggotakan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, mulai masuk beberapa negara menjadi anggota ASEAN yang berjumlah 10 negara. Adapun masuknya negara tersebut menjadi anggota ASEAN dapat kita lihat di tabel berikut ya. Negara Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Myanmar masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Laos masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Persamaan-persamaan tersebut antara lain persamaan geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara asing kecuali Thailand, dan persamaan kepentingan di berbagai bidang. Tujuan terbentuknya ASEAN bisa kalian lihat pada tulisan berikut ya. Pembentukan Forum Regional ASEAN atau ARF merupakan salah satu kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Nah, anak-anak, kerjasama Indonesia dengan negara-negara tetangga anggota ASEAN merupakan salah satu wujud kita mencintai sesama manusia. Tidak hanya sama manusia ya, tumbuhan dan hewan pun juga harus kita sayangi loh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merawatnya dan melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Menyayangi hewan dan tumbuhan merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyayangi hewan dan tumbuhan adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Coba kalian cermati ya beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut ini, dan coba kita buat hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Anak-anak Ustazah,
Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan, bukan? Kalian juga belajar mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa ya, sayangi sesama manusia, rawat dan lestarikan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.